Akhirnya Abu Jahal ya memutuskan para itu yang mimpin rapat, satu-satunya jalan ya dibunuh. Pertanyaannya adalah membunuh Rasul itu nggak gampang, ya. Sebab dia akan berhadapan dengan kabilah Rasulullah Bani Hashim, ya. Dan ini akan memicu peperangan antar saudara, ya. Maka dia mengusulkan dan belakangan diamini oleh iblis yang ikut rapat pada waktu itu dengan menyerupakan diri seorang laki-laki. Kata Abu Jahal, saya usul, bagaimana ya kalau Muhammad kita bunuh? Ya, kita gerbek rumahnya dan dibunuh oleh masing-masing kabilah dari kita. Ini ide yang sangat cerdas yang oleh iblis waktu itu mengatakan, ya usulnya bagus luar biasa. Saya aja nggak kepikir katanya. Jadi orang itu kalau udah jahat banget, ya, idenya iblis aja kalah gitu ya. Jadi iblis aja nggak kepikir. Ini Abu Jahal kepikir. Maka pada dasarnya Abu Jahal itu bukan orang yang bodoh, tapi orang yang cerdas, ya. Yang dulu di masa jahiliyah dipanggil dengan Abu Al-Hakam, ya, bapak yang bijaksana, orang yang punya kecerdasan yang luar biasa. Tapi karena dia tidak bisa memahami Islam, tidak bisa menerima hidayah, ya, maka itulah ciri orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak bisa menerima kebenaran, walaupun dia tahu itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, dimanapun berada, kita masih di program belajar sirah an-nabawiyah lewat video pendek bersama saya Happy Andi Bastoni. Kita masuk pada pembahasan persiapan hijrah baginda Rasul dan para sahabat ke Madinah Al-Munawwarah. Pada pertemuan atau kemudian video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana Rasulullah SAW menyiapkan proses hijrah tersebut, terutama SDM-nya, baik SDM yang akan berangkat maupun SDM yang akan menerima beliau di Madinah Al-Munawwarah. Ada 3 peristiwa, ya. Pertama, Rasulullah sudah membaiat 6 orang pemuda, kemudian 12 orang pemuda, kemudian ada 70 dari mereka laki-laki dan 2 orang wanita sudah paling tidak siap menerima kehadiran Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, what's next? Apa yang berikutnya yang dilakukan oleh Rasul? Masuk pada tahun ke-14 kenabian, maka Nabi segera mengumumkan kepada para sahabatnya agar mereka hijrah. Hijrah semua ke Madinah. Jadi instruksinya jelas, hijrah ke Madinah. Kenapa Madinah? Bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari sisi jarak. Letak Madinah dan Mekah itu tidak begitu jauh. Apalagi kalau dibandingkan dengan Habasyah, nyebrang lautan. Kalau ini kan enggak. Dan dia searah, artinya Madinah ini adalah negeri yang bagi kaum muslimin sudah bukan hal yang asing. Karena dia rute perjalanan mereka yang dari Makkah menuju ke Syam itu mesti lewat Madinah. Ini secara jarak hanya sekitar 500 kilo, mungkin dari Bogor ke Solo mungkin 500 kilo. Jarak tempuhnya ya kalau jalan kaki itu sekitar 10 sampai 12 hari. Karena kemampuan rata-rata jalan kaki itu kan 40 kilo per hari rata-rata. Jadi rata-rata 40 kilo per hari, demikian masafahnya. Jadi kalau 500 kilo sekitar 10 hari sampai 12 hari perjalanan jalan kaki. Kalau naik unta lebih cepat lah naik kuda 3 hari tembus. Sekarang naik bus 4 jam 5 jam cukup . Nah ini yang kedua posisi yang searah dengan Syam tadi, jadi sangat-sangat strategis bagi para pedagang para musafir yang melakukan perjalanan bisnis ke negara-negara lainnya atau wilayah lainnya, terutama ke daerah Syam. Alasan yang berikutnya dari sisi pertahanan militer. Jadi Yasrib itu, Madinah itu, teman sekalian, bisa diceritakan dari posisi arah barat itu terdiri dari bebatuan, bukit-bukit tinggi. Jadi kalau ada musuh tidak mungkin menyerang dari arah barat.
Dari arah timur, selain kebun-kebun kurma ya padat dan kemudian dipagari oleh para penduduknya, ya juga berbatasan juga dengan bukit-bukit yang tinggi. Nah, sebelah kiri, sebelah bawah selatan ini adalah tempat orang-orang Yahudi ya, atau bermukim orang-orang Yahudi, terutama Yahudi Bani Quraisyah ya. Mereka bikin rumah sekaligus benteng. Jadi satu-satunya jalan untuk menaklukkan Madinah secara militer itu dari utara. Maka nanti kita akan ketemu dengan kisah perang Khandaq. Ya, jadi ini secara militer sangat menarik. Dari aspek sosial kalau kita kaji itu juga luar biasa. Ya. Jadi Madinah waktu itu sedang dalam keadaan konflik, ya, dalam keadaan tidak tenang, nyaman, tidak ada pemimpin gitu ya yang bisa mereka jadikan andalan, sedang dijajah ya oleh Yahudi pada waktu itu. Ada perang namanya perang Bu'ats ya, antara Aus dan Khazraj ya. Nah, jadi kehadiran kaum muslimin dan Rasulullah terutama itu menyatukan mereka. Jadi secara sosial Madinah itu betul-betul sedang merindukan seorang pemimpin ya yang bisa menyatukan orang-orang Madinah ya. Dan lebih dari itu, dari sisi yang lain teman-teman sekalian, di Madinah itu ada keluarga Rasulullah. Kita ingat cerita Nabi, ayahnya kan Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Nah, ibu dari Abdul Muttalib ini ya, itu orang Madinah. Salma namanya. Nah, jadi Hashim itu menikah dengan Salma di Madinah, lahirlah anak namanya Abdul Muttalib yang dulu namanya Syaibah, nama aslinya Syaibah. Nah, jadi masih tersisa keluarga Rasul SAW. Ketika beliau hijrah ke sana, ya, beliau diterima dengan sangat baik. Mengapa? Karena masih ada keluarga Rasul SAW. Maka Nabi segera memberikan instruksi kepada para sahabat untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ya. Instruksi yang jelas ke Madinah, bukan ke tempat lain ya. Nah, soal teknis pemberangkatan, naik apa, kapan berangkat, dengan siapa saja ya, ini diserahkan kepada kondisi masing-masing. Nah, jadi secara teknis ya, silakan berangkat, arahnya jelas ke Madinah dan semua tidak pandang bulu. Kecuali ada beberapa orang yang nanti punya misi khusus atau karena halangan tertentu. Ini lain. Tapi kalaupun tidak, maka kaum muslimin ya diperintahkan untuk hijrah. Maka berangkatlah para sahabat ya dengan berbagai kondisi mereka masing-masing. Ada yang berangkat sendirian, ada yang berangkat malam hari, ada yang terang-terangan, ada yang dengan keluarganya, ya, ada yang bisa bawa barang, ada yang jalan kaki, ada yang naik unta, ada yang pakai kuda dan seterusnya. Jadi masing-masing dengan kondisinya. Maka kita menemukan kisah misalnya di antara keluarga yang pertama kali hijrah itu adalah keluarga Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah, Abu Salamah dan anaknya. Ya, teman-teman tahu siapa nama anaknya? Ya, nama anaknya Salamah. Ya. Abu Salamah, Ummu Salamah, anaknya Salamah. Mereka berangkat sekeluarga ya. Walaupun pada faktanya akhirnya mereka tidak bisa bareng ya karena di daerah Tan'im mereka dicegat oleh kafir Quraisy dan kemudian hanya Abu Salamah yang bisa berangkat, sementara Ummu Salamah tertunda setahun berikutnya baru bisa berangkat. Kisah yang lain misalnya dialami oleh siapa? Umar bin Khattab dan kawan-kawan. Nah, ini luar biasa lagi hijrahnya ya. Kalau yang lain itu diam-diam gitu kan dan sembunyi-sembunyi, kalau Umar tidak. Ya, Umar dikisahkan dalam riwayat ketika dia janjian dengan anak muda waktu itu, ada Ayyash bin Rabi'ah, kemudian yang lainnya ya, di lembah Makkah, ya, kata Umar bin Khattab, ya, Anda duluan, ya, tunggu saya di Tan'im, ya, perbatasan Makkah ke arah luar ya. Maka teman-temannya udah duluan nih berangkat duluan nih nunggu Umar. Umar ngapain? Umar pergi ke Ka'bah, dia sholat 2 rakaat ya, dan dia taruh pedang di depan. Dan setelah sholat 2 rakaat, ya, dia berdiri di depan khalayak Quraisy itu ya, orang-orang Quraisy, kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, ya, wahai orang-orang, ya ma'syar Quraisy, ya, wahai orang-orang Quraisy, inni muhajirun al-yawm, saya akan hijrah hari ini ke Madinah. Ya. Barang siapa yang ingin, Umar menyebutkan 3 hal. Barang siapa yang ingin, ya, ibunya menangis karena anaknya meninggal, atau anaknya yatim karena bapaknya meninggal, atau istrinya janda karena suaminya meninggal, 3 hal ini ya, temui saya di lembah Makkah di daerah Tanim ya. Kalau kita lihat petanya, saya akan hijrah. Maka dia berangkat ke sana bersama dengan teman-temannya dan nggak ada orang yang datang menemuinya, nggak ada yang mau cari mati ya. Maka berangkatlah Umar bin Khattab ke Madinah Al-Munawwarah dengan terang-terangan. Kita ketemu dengan kisah Suhaib Ar-Rumi yang juga hijrah dengan caranya ya. Dia berangkat ya, bawa barang yang dia miliki, harta yang bisa dibawa, bawa untanya.
Dan tiba di Tan'im, ya, kembali dia dicegat oleh tokoh-tokoh Quraisy, dilarang hijrah, ya. Dan waktu itu ya dia bersikeras akan hijrah dan mengancam mereka, kata dia, di belakang saya ini ada tabung anak panah. Dan Anda tahu, ya, setiap saya membidikkan anak panah saya tidak ada yang meleset. Ayo, siapa yang mau maju? Ya, diancam demikian, ya, ngeper juga tuh orang-orang kafir Quraisy. Namun akhirnya ada jalan tengah, apa itu? Kata dia, izinkan saya hijrah. Dan kalian boleh mengambil semua harta yang saya miliki di Mekah. Maka berangkatlah Suhaib Ar-Rumi, sehingga yang belakangan ketemu dengan baginda Rasul dia di Madinah, dan Nabi mengatakan, ya Aba Yahya, ini panggilan untuk As-Suhaib Ar-Rumi ini, rabihal bai'u, ya, sungguh telah beruntung perniagaan Abu Yahya. Nah, ini sekilas cerita hijrahnya para sahabat. Bagaimana dengan baginda Rasul? Rasul SAW direncanakan hijrahnya agak di akhir-akhir. Ya, jadi praktis hampir semua para sahabat hijrah, ya, sementara Nabi belum. Jadi proses hijrah itu dimulai dari bulan Muharram, ya, Zulhijjah, musim haji selesai, maka proses hijrah dimulai pada bulan Muharram. Para sahabat hijrah. Nah, Nabi, ya, akan hijrah itu di bulan Safar, di akhir bulan Safar. Jadi pekan terakhir di bulan Safar, masuk bulan Rabiul Awal, ya, beliau bersiap-siap untuk berangkat hijrah. Dan diam-diam. Ya, sebab kalau ketahuan pasti akan dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu muncul pertanyaan, ya, mengapa orang-orang kafir Quraisy itu menghalangi hijrah Rasul SAW? Ini yang disebut oleh Buya Muhammad Datsir, ya, dalam pemikirannya belum mengatakan bahwa kita itu perlu berpikir politis, kata beliau. Apa itu berpikir untuk jangka yang panjang? Nah, orang-orang Quraisy ini, kafir Quraisy ini berpikir politis. Mereka berpikir jangka panjang, bukan berpikir jangka pendek. Kalau mereka berpikir jangka pendek, Nabi hijrah urusan beres, nggak ada yang ganggu mereka lagi di Mekah. Ya. Jadi Nabi yang selama ini dianggap sebagai pemecah belah masyarakat, bawa ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang, kan sudah hijrah selesai mestinya kan. Tapi ya, mereka berpikir jangka panjang. Apa itu? Ya, kalau Nabi hijrah, mereka perkirakan bisa jadi Nabi nanti bikin kekuatan di Madinah dan bisa mengancam ekonomi mereka, bisa mengancam kekuasaan mereka. Dan ini yang mereka pikirkan. Makanya kita sebagai Muslim, teman-teman sekalian, ya, saya sering sampaikan, marilah kita berpikir jangka panjang. Ya, terutama dalam hal politik dan ekonomi atau apapun. Jadi bukan berpikir sesaat. Jadi kalau di depan kita misalnya ada pilihan calon presiden A dan B, ya, orang yang berpikir pendek dia nyoblos, ya, siapa yang ngasih duitnya hari itu. Ya, siapa yang ngasih duit dia hari itu, maka dia akan coblos. Tapi yang berpikir politis jangka panjang, enggak. Ya, dia akan berpikir, kalau saya coblos orang ini, kira-kira kalau dia jadi presiden, siapa menterinya? Ya, kalau saya coblos orang ini, ya, kalau dia terpilih jadi presiden, kira-kira siapa orang-orang dekatnya? Nah, ini disebut dengan berpikir politis, berpikir jangka panjang. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Jahal CS, berpikir jangka panjang. Karena itu dia menghalangi Nabi hijrah. Ya. Dan mereka rapat di Darun Nadwa, dikisahkan pada waktu itu, ya, merencanakan bagaimana cara menghalangi Nabi berhijrah. Sahabat udah hijrah semua, ya. Dan akhirnya Abu Jahal, ya, memutuskan pada itu yang mimpin rapat, satu-satunya jalan ya dibunuh. Pertanyaannya adalah membunuh Rasul itu nggak gampang, ya. Sebab dia akan berhadapan dengan kabilah Rasulullah, Bani Hashim, ya. Dan ini akan memicu peperangan antar saudara, ya. Maka dia mengusulkan, dan belakangan diamini oleh iblis yang ikut rapat pada waktu itu dengan menyerupakan diri seorang laki-laki. Kata Abu Jahal, saya usul, bagaimana, ya, kalau Muhammad kita bunuh, ya, kita gerbek rumahnya dan dibunuh oleh masing-masing kabilah dari kita. Jadi dikumpulkan setiap kabilah mengirim satu orang laki-laki. Begitu Nabi keluar rumahnya, maka, ya, 10 laki-laki tersebut akan membunuh Rasulullah sehingga darah Nabi itu mengalir ke berbagai kabilah. Nah, jadi kalau keluarganya nuntut, maka dia akan berhadapan dengan kabilah-kabilah tersebut. Ini ide yang sangat cerdas yang oleh iblis waktu itu mengatakan, ya, usulnya bagus luar biasa. Saya aja nggak kepikir, katanya. Jadi orang itu kalau udah jahat banget, ya, idenya iblis aja kalah gitu, ya. Jadi iblis aja nggak kepikir. Ini Abu Jahal kepikir. Maka pada dasarnya Abu Jahal itu bukan orang yang bodoh, tapi orang yang cerdas, ya, yang dulu di masa jahiliyah dipanggil dengan Abu Al-Hakam, ya, bapak yang bijaksana, orang yang punya kecerdasan yang luar biasa. Tapi karena dia tidak bisa memahami Islam,
tidak bisa menerima hidayah, ya, maka itulah ciri orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak bisa menerima kebenaran, walaupun dia tahu itu benar. Maka Nabi merencanakan, teman-teman sekalian, untuk berangkat hijrah dan dikisahkan Nabi akan berangkat di hari Kamis malam Jumat. Ya, Kamis malam Jumat. Ya. Ada yang nanya, kenapa Nabi berangkat Kamis malam Jumat? Enggak khawatir besok enggak bisa Jumatan. Dulu pada saat itu belum ada syariat Jumatan, ya. Syariat Jumatan itu sudah ada atau baru ada ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Jadi belum ada Jumatan. Nabi berangkat, rumahnya dikepung oleh kafir Quraisy, ya. Kita bayangin teman-teman sekalian, bagaimana kondisinya. Rumah Nabi itu tidaklah besar. Dikepung oleh 10 orang pemuda Quraisy yang siap membunuh beliau. Ketika Nabi keluar, ada 3 strategi Rasul agar bisa menyelamatkan diri dari kepungan yang dahsyat ini. Pertama, meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Ini ide yang cerdas. Ketika yang ngepung ngintip, tenang. Nabi Muhammad masih tidur. Jadi Nabi itu minta Ali tidur dan menggunakan selimutnya. Karakter fisik Ali itu sangat mirip dengan Rasulullah. Rambutnya, tinggi badannya, ya, tinggi badan Ali itu sangat mirip dengan Rasulullah. Waktu itu usia Ali bin Abi Thalib emang terpaut jauh dengan Rasulullah, ya. Jadi kalau Ali masuk Islam pada usia 8 tahun ditambah dengan 13 tahun sekitar 21 tahun usia Ali. 21-22 tahun usia Ali. Jadi sudah dewasa, ya, banget, walaupun masih terpaut jauh dengan Rasulullah. Dia menggunakan selimut Rasulullah dan tidur di tempat tidur baginda Rasulullah, ya. Apa yang kemudian terjadi? Strategi pertama. Strategi yang kedua, ketika mereka sedang lalai menganggap Ali Rasulullah sedang tidur, ya, maka Nabi keluar lewat pintu belakang, ya, bukan pintu depan, ya, dan langsung menuju ke rumah Abu Bakar Siddiq. Dan strategi yang ketiga, ya, Nabi tidak langsung ke Madinah, ya. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, Madinah itu arah utara, Mekah Madinah arah utara. Nabi enggak ke arah utara, tapi ke arah selatan sedikit, ya. Menginap di sebuah gua namanya Ghar Sur, Gua Sur, di atas Jabal Sur. Ini strategi luar biasa. Dan kita lihat ketika pagi hari rumah Nabi digerebek dan diperiksa tidak ada, kemana mereka mencari? Buru-buru lari menggebrak unta dan kuda mereka ke arah Madinah, karena Nabi akan hijrah ke Madinah. Tapi tidak taunya Nabi berada di arah selatan, yaitu di Gua Sur. Nah, apa yang kemudian terjadi? Kita akan bahas pada video berikutnya tentang kesabaran baginda Rasul dan strategi hijrah Nabi sehingga bisa menyelamatkan diri ke Madinah Al-Munawwarah. Kita akan bahas di video berikutnya insyaallah. Tetap bersama saya, Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.